Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi, alhamdulillah ini pertemuan ke-8 kitab Mutammimah al-Ajurumiyah. Kita masih di tanda khafat, tanda jar. Sudah kita ambil pertama tanda jar kasrah. Pada 3 tempat, isim mufrad, jamak taksir dengan syarat bertanwin. Kemudian jamak muannats salim. Iya. Sekarang kita masuk di tempat berikutnya, alamat jar. Tempatnya ya menggantikan kasrah. Tempatnya ya menggantikan kasrah. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a. Adapun ya, maka dia menjadi tanda untuk khafat. Adapun ya, maka menjadi tanda untuk khafat pada 3 tempat. Jadi sama-sama memiliki 3. Kasroh 3 tempat, ya juga ternyata menjadi tanda untuk jar 3 tempat juga. Kita lihat fil asma'i sittah, ini yang pertama. Di antara yang beralamatkan ya ketika dijar adalah asma'us sittah yang telah lewat penyebutan bersama kita. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, hanuka, du, malin, du. Ini asma'us sittah. Nah, contoh irji'u ila abikum. Perhatikan itu, ila abikum majrur. Kama amintukum ala akhihi min qabl, akhihi. Wa marartu bihamika wa fika wa hanika. 3 langsung. Wal jari dil kurba, di. Iya, di. Ini tempat pertama dan mudah saja, alhamdulillah. Tempat kedua, wa fil musanna wa ma humila alaihi. Termasuk yang beralamatkan ya ketika dijar pada musanna, isim musanna. Wa ma humila alaihi, dan apa yang dibawa ke isim musanna diikutkan dengan isim musanna mulhaknya. Nah, hatta ablugha majma'al bahraini. Al-bahraini mudhafun ilaih berarti majrur. Iya. Mudhafun ilaih berarti majrur. Wa marartu bitnaini watnataini. Ini juga majrur, tapi ini contoh untuk apa? Mulhaq. Catatannya mudah saja ya. Kayak tadi untuk asma'us sittah, maka kata abik, akhik, fik, hamik, hanik, di pada contoh yang disebutkan oleh penulis rahimahullah adalah majrur dan tanda jarnya adalah ya, karena semuanya merupakan asmaul sittah. Kemudian 117 untuk isim mutsanna tadi, penulis rahimahullah mencontohkan dengan 3 contoh. 1 contoh untuk isim mutsanna seperti al-bahrain, dan 2 contoh untuk yang diikutkan dengan isim mutsanna seperti itnain, itnatain. Semuanya dijar dengan tanda ya sebagai pengganti dari kasrah, karena sebagai isim mutsanna atau diikutkan dengan isim mutsanna. Itu keterangannya. Tempat ketiga, tempat terakhir yang beralamatkan ya, wa fi jam'il mudzakkari salim wa ma humila alai, dan pada jamak mudzakkar salim dan apa yang diikutkan kepadanya, diikutkan dengan jamak mudzakkar salim. Nah, contoh kullil mu'minin, perhatikan al mu'minin. Iya, fa it'amu sittin miskinan sittina. Ini dia. Ini mulhaq terhadap jamak mudzakkar salim. Lihat keterangan di bawah. Penulis rahimahullah mencontohkan dengan 2 contoh. 1 contoh untuk jamak mudzakkar salim seperti al-mu'minin, dan 1 contoh yang diikutkan dengan jamak mudzakkar salim seperti sittin. Keduanya majrur dengan tanda ya sebagai pengganti dari kasrah, karena sebagai jamak mudzakkar salim atau diikutkan dengan jamak mudzakkar salim. Ini sudah mudah jadinya. Dan ini kita ulang keterangannya. Beda alamat saja. Beda alamat. Tempat berikutnya. Alamat berikutnya untuk jar. Tempatnya fathah menggantikan kasrah. Ini alamat terakhir untuk jar. Ini adalah alamat terakhir untuk jar. Karena jar memiliki 3 tanda saja. Iya kan? Kasrah, ya, fathah. Ini tempat terakhirnya. Tempatnya fathah menggantikan kasrah. Wa ammal fathatu. Dan adapun fathah
Fatakunu alamatan lil khafdi, maka dia menjadi tanda untuk khafat, tanda untuk jar. Fil ismil ladzi la yansarif, pada isim yang tidak bertanwin. Mufradan kana, apakah dia adalah mufrad? Kan isim mufrad kan bisa juga tidak bertanwin. Nah contoh, wa auhayna ila Ibrahima wa Ismaila, lihat Ibrahima ismul ladzi la yansarif, ya, karena dia nama ajam, kan dia nama ajam, dijar oleh ila, tapi tanda jarnya apa? Apa tanda jarnya? Fathah. Iya, contoh lain lagi, fahayyu bi ahsana minha, bi ahsana, ahsana majrur, tanda jarnya adalah fathah, kan dia ismul ladzi la yansarif, sifat yang berwazan fi'il. Ini sifat yang berwazan fi'il. Beliau contohkan dua, karena isim yang tidak bertanwin itu karena kadang alasannya nama, kadang alasannya adalah sifat. Iya. Atau jam'at taksir, termasuk yang dijar dengan tanda fathah pada isim yang tidak bertanwin berupa isim mufrad atau berupa jam'at taksir. Paham kan? Maksudnya jam'at taksir yang tidak bertanwin. Contoh, nah, min mahariba wa tamathila, lihat mahariba, ya kan? Dia jamak taksir, sigo muntahal jumu, bentuk akhir dari jamak, namanya bentuk akhir dari jamak yang berwazan mafail, atau apa? Mafail tidak boleh ditanwin. Dan di sini pembahasannya adalah bukan mengenal ismul ladzi la yansarif, tapi di sini pembahasannya adalah dijar dengan tanda apa? Fathah. Iya, sampai di situ selesai awalnya. Illa kecuali, ini syaratnya. Illa kecuali idza udhifa, jika dia diidhofakan. Karena syarat ismul ladzi la yansarif dijar dengan tanda fathah kalau tidak diidhofakan atau tidak beral. Makanya boleh bilang ini tanda fathah kecuali kalau dia diidhofakan. Nah contoh, fi ahsani taqwimin. Kenapa dibaca ahsani padahal tadi ahsana? Karena sekarang dia ahsani mudhof, taqwimin mudhofun ilai. Kalau idhofa batal, kembali lagi ke asal, ke alamat pertama, kasro. Iya, au dakhalat alaihi al, atau masuk kepadanya apa? Al. Karena syarat tidak bertanwin dijar dengan fathah tidak beral. Kalau beral kembali lagi ke asal, yaitu dijar dengan tanda apa? Kasro lagi. Nah contoh, wa antum akifuna fil masajidi, kenapa dibaca kasro? Padahal itu sigo muntahal jumu, mafa'il. Kenapa? Beral. Jadi belum langsung kasih tahu. Jelas? Ismul ladzi la yansarif dijar dengan tanda fathah kecuali diidhofakan atau apa? Beral. Maka kembali dijar dengan tanda apa? Maka kembali dijar dengan tanda apa? Kasro. Jelas? Jelas ini? Selesai alamat jar. Ada pertanyaan alamat jar? Iya, nama yang ada alif dan nunnya. Yang Ar-Rahmani. Sudah ada lagi? Sebelum kita pindah ke alamat tanda terakhir untuk i'rab jazm. Tidak ada, kita masuk. Tanda jazm. Walil jazmi alamatan. Untuk jazm 2 tanda. Jadi rofa 4 tanda, nasab 5 tanda, jar 3 tanda, jazm 2 tanda. Paham kan? Iya. Walil jazmi alamatan. Untuk jazm 2 tanda. As-sukunu wa huwal aslu. Sukun dialah asal. Sukun dia adalah asal. Jadi asal daripada tanda jazm adalah siapa? Sukun. Wal hadfu yang kedua penghilangan. Wa huwa naibun anhu, dialah pengganti darinya. Cuman untuk kata penghilangan
Ada catatan di bawah 121. Penghilangan huruf illah, waw, alif atau ya, dan penghilangan nun sebagaimana akan disebutkan oleh penulis rahimahullah. Jadi penghilangan di sini ada dua. Paham kan? Jadi penghilangan ada dua, ada penghilangan nun atau penghilangan huruf illah. Makanya belum tidak bilang penghilangan apa supaya umum. Yang penting tanda jazm dua, sukun yaitu penghilangan harokat, dan al-hadfu penghilangan huruf. Huruf yang dihilangkan semua jumlahnya ada 4. Alif, waw, ya, nun. Alif, waw, ya, dan nun. Makanya tanda jazm itu bisa disimpulkan dengan satu kata, penghilangan. Tanda jazm penghilangan. Penghilangan apa? Harokat atau huruf. Paham kan? Penghilangan terbagi dua. Penghilangan harokat, yaitu hilang dhamma fathah kasrah, tentunya jadi sukun. Dan penghilangan huruf. Penghilangan huruf. Huruf yang dihilangkan dalam i'rab 4. Alif, waw, ya, ini pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Kemudian nun, ini pada amtsilatul khamsah. Begitu saja. Jelas kan? Adapun penghilangan harokat pada sahih akhir. Pada fi'il mudhari sahih akhir. Iya, lihat rinciannya. Fa'amma sukunu, tempatnya sukun. Fa'amma sukunu, adapun sukun. Fayakunu alamatan lil jazmi, maka dia menjadi tanda untuk jazm. Fil fi'lil mudhari'is sahihil akhiri, pada fi'il mudhari sahih akhir. Belum sudah bedakan sekarang. Harus pada fi'il mudhari sahih akhir. Catatan 122. Mana fi'il mudhari yang akhirnya bukan waw, alif atau ya, itu namanya sahih akhir. Fi'il mudhari akhirnya bukan alif, bukan waw, bukan ya. Itulah fi'il mudhari sahih akhir, dan ini antum maklumi tentunya. Alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Jadi tidak cukup sahih akhir. Sahih akhir yang tidak bersambung dengan akhirnya apa? Sesuatu yang telah disebutkan pada alamat rofa. Sesuatu yang telah disebutkan pada alamat rofa. Iya. Nah, contoh sahih akhir tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Lam yalid, 1. Walam yulad, 2. Walam yakun, 3. Lahu kufuwan ahad. Iya. Itu semua contoh itu catatan 1, 2, 4. Maka kata yalid, yulad, yakun majzum, dijazm dengan lam, dan tanda jazmnya adalah sukun karena merupakan fi'il mudhari sahih akhir. Karena merupakan fi'il mudhari sahih akhir. Selesai. Untuk yang beralamatkan sukun, penghilangan harokat namanya. Sekarang tempatnya penghilangan menggantikan sukun. Tempatnya penghilangan menggantikan sukun. Wa ammal hadfu, adapun penghilangan. Fayakunu alamatan lil jazmi fi, maka menjadi tanda untuk jazm pada al-fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir. 1. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Wa huwa ma akhiruhu harfu illah. Fi'il mudhari mu'tal akhir itu adalah apa yang akhirnya adalah huruf illah. Wa huruful illati, dan huruf illah itu adalah al alifu, alif, wal waw, waw, wal ya'u, ya. Jadi huruf akhirnya, ingat huruf akhirnya alif, waw, ya, itulah fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, contoh jazamnya lam walam yakhsha illallah, walam yakhsha illallah, mana dia? Yakhsha dijazam dengan tanda penghilangan huruf illa. Huruf apa yang hilang? Alif. Dari mana kita tahu? Fathah. Yakhsha, sya, berarti fathah. Wa may yad'u ma'allahi, mana dia yang dijazam? Yad'u. Tanda jazamnya penghilangan huruf waw. Kenapa kita tahu itu waw? Dhammah huruf terakhirnya. Wa mayyahdillah, mayyahdillah, mana yang dijazam? Yahdi. Tanda jazamnya penghilangan huruf illah. Huruf apa itu? Ya. Apa tandanya?
Ini namanya penghilangan huruf. Tempat pertama. Tempat kedua yang penghilangan huruf. Wa fil af'alil lati raf'uha bi thabatin nun. Pada fi'il yang rofa'nya dengan tetapnya nun. Fi'il apa yang dirofa dengan tetapnya nun? Amfilatul khamsa yang sudah lewat bersama kita. Rofa dengan tetapnya nun. Jazm dengan penghilangan nun. Nah contoh intatuba. Jadi kalau ada alif dan ada alaf penjazm berarti hilang nun. Intatuba hilang nunnya. Ilallah. Wa intasbiru hilang nun. Wa tattaku. Wa la takhafi wa la tahzani hilang nun. Karena ada alif, ada waw, ada ya. Karena kalau tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya, penghilangan itu tiga itu, maka penghilangan huruf illah. Tapi kalau masih ada waw, ada alaf penjazm, masih ada alif, ada alaf penjazm, masih ada ya, padahal ada alaf penjazm, itu menunjukkan dia dijazm dengan penghilangan apa? Nun. Dijazm dengan penghilangan nun. Ini mudah. Selesai. Alamat i'rab. Untuk rofa, nasab, jar, jazm. Iya. Duduk. Berikutnya. Iya. Kita langsung masuk karena setelahnya kesimpulan. Seperti di mata jurumnya. Setelah memberikan seluruh alamat i'rab, rofa, nasab, jar, jazm, maka kesimpulan. Kesimpulan. Kebiasaan orang-orang terdahulu. Faslun pasal. Jami'u ma taqaddama. Seluruh apa yang telah lewat. Minal mu'arabat. Dari kata yang di-i'rab. Kisman. Terbagi dua. Kismun yu'arabu bil harokat. Bagian pertama. Di-i'rab dengan tanda harokat. Dhamma fathah kasrah. Diikutkan padanya sukun. Wa kismun yu'arabu bil huruf. Bagian kedua di-i'rab dengan tanda huruf. Dan huruf yang menjadi tanda i'rab adalah waw, alif, ya, nun. 4 juga. Jika tanda harokat kan 4 dengan sukun. Paham kan? Karena tanda i'rab dalam baca kitab gundul ada 8. Tanda i'rab dalam baca kitab gundul ada 8. 3 harokat ditambah sukun jadinya 4. Ya. Ditambah sukun jadi 4. Ini namanya tanda harokat. Tanda berupa apa? Harokat. Dan ada tanda berupa huruf. Alif, waw, ya, dan nun. Dan nun. Iya. Ini disebut dengan tanda apa? Huruf. Disebut dengan tanda huruf. Jadi tanda i'rab, kalau antum baca kitab gundul, alamat i'rab tidak keluar dari 8 ini. Tidak keluar dari 8 ini. Paham kan? Ada kata di-i'rab dengan tanda harokat, dhamma, fathah, kasro, dan sukun. Ada kata di-i'rab dengan tanda huruf, yaitu alif, waw, ya, nun. Dipahami kan? Coba lihat semua kata yang telah lewat, pasti i'rabnya dengan tanda ini. Dengan tanda ini. Paham kan? Tinggal dhammah di mana, fathah di mana, kasro di mana, sukun di mana. Sudah. Alifnya di siapa, waw, ya, dan nun. Ini masing-masing punya tempat. Paham kan? Misalnya antum kaji nun, oh pada amfilatul khamsa. Iya, bisa tanda untuk mudzakkar salim, bisa tanda untuk asmaul sittah, bisa tanda untuk isim mutanna. Paham kan? Bisa tanda untuk fi'il mudhari mutal akhir. Kan begitu kan? Iya. Bisa tanda untuk fi'il mudhari mutal akhir, yaitu penghilangan. Iya. Kan begitu? Wow, bisa tanda untuk asmaul sittah, bisa tanda untuk jama' mudzakkar salim. Bisa tanda untuk fi'il mudhari mutal akhir ketika dijazam penghilangan waw. Alif bisa tanda untuk isim mutanna, bisa tanda untuk asmaul sittah. Ya kan? Dan bisa tanda untuk fi'il mudhari mutal akhir ketika dijazam penghilangan alif. Kan begitu? Iya. Dhammah tanda untuk isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Fathah tanda untuk isim mufrad, jamak taksir. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ini juga tambah fi'il mudhari. Kasro, tanda untuk isim mufrad. Bertanwin, jamak taksir. Bertanwin, jamak muannats salim. Sukun, tanda untuk fi'il mudhari sahih akhir. Kan begitu tempatnya. Jadi ini masing-masing punya tempat. Masing-masing punya tempat. Antum hafal itu, antum kuasai dalam baca kitab gundul.
Antum hafal tempatnya dan tandanya. Jadi pendek sekali sebenarnya inti dari rumus dari baca kitab gundul itu. Mengenal tanda dan tempat, setelah itu tinggal tahap terakhir mengenal penyakit. Kan ini inti baca kitab. Tandanya ini tinggal antum cari tahu tempatnya siapa saja. Doma, apa saja kata yang beralamatkan doma. Setelah itu nanti sisa mengenal penyakit, tahap terakhir. Penyakit rofa, penyakit nasab, penyakit jer, penyakit jazm. Dipahami ini kan? Jadi itu inti daripada baca kitab gundul. Jadi apa yang kita pelajari ini, inilah inti. Mengenal tanda dan tempat. Mengenal tanda dan tempatnya. Iya. Ini bagian jenis daripada i'rab. Jadi ada yang di-i'rab dengan harokat dan ada yang di-i'rab dengan huruf. Tanda harokat. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'. Yang di-i'rab dengan tanda harokat yang 4 tadi ada 4 jenis. Jadi kata yang beralamatkan harokat, dhamma, fathah, kasrah, sukun ada 4. Al-ismu mufrad 1. Karena kalau dia dirofa dengan tanda dhamma, nasab, fathah, jar, kasrah dengan syarat bertanwin. Paham kan? Wajam taksiri kalau dirofa dengan tanda dhamma, dijar dengan tanda kasroh, dinasab fathah. Paham kan? Cuman dijar dengan syarat bertanwin. Jama' muannats salim tandanya harokat, dirofa dengan tanda dhamma, dinasab kasroh, dijar kasroh. Fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu, dirofa dengan tanda dhamma, dinasab dengan tanda fathah, dijazm dengan tanda sukun kalau sahih akhir, kalau mutal akhir dengan penghilangan huruf akhir. Wa kulluha, makanya kata beliau 4 ini. 4 jadinya kan? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim dan fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Wa kulluha, semuanya turfa'u bid dhammah, dirofa dengan dhammah. Wa tunsabu bil fathah, dinasab dengan fathah. Cuma ada catatan di bawah, dinasab dengan fathah 128. Kecuali jamak muannats salim mansub dengan kasroh, sebagaimana yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullah. Iya kan? Iya. Kan belum bilang tadi semuanya. Seakan-akan ini semuanya hukum rata. Paham kan? Maka saya kasih catatan di bawah. Kecuali jamak muannats salim, dia tidak dinasab dengan fathah. Sebagaimana nanti akan disebutkan. Wa tuqfadu bil kasroh, dan semuanya dijar dengan kasroh. Semuanya dijar dengan kasroh. Tentunya ada catatan juga 129. Kecuali ismul ladzi la yansharif majrur dengan tanda fathah, sebagaimana yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, dan kecuali fi'il mudhari karena tidak dijar. Memang fi'il mudhari tidak dijar. Wa tujzamu bis sukun, dan dijazm dengan sukun. Dijazm dengan sukun 130. Kecuali fi'il mudhari mutal akhir karena majzum dengan penghilangan huruf akhir, sebagaimana akan disebutkan oleh penulis rahimahullah, dan kecuali isim karena isim tidak dijazm. Paham ini yang saya bilang? Ini cuma kesimpulan saudara, mudah saja. Iya. Wa kharaja an dzalika. Lanjut ini atau sudah? Nanti tidak selesai atau murojaahnya? Cukup dulu? Cukup dulu sih. Berbilang lanjut. Cukup. Apa sebenarnya mau kalian ini? Iya. Alhamdulillah. Baik, cukup dulu. Iya, kita lanjut lagi nanti di hari Senin insyaallah. Murojaah jangan lupa. Main murojaahnya ini ya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta